Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kelima analisa sistem, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kita membahas tentang analisa sistem. Ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang analisa sistem ini. Pertama, langkah dasar analisa sistem. Pertama adalah mengidentifikasikan masalah. Apabila kita akan menganalisa sebuah sistem, maka pertama kali adalah kita menganalisa atau mengetahui permasalahan apa yang ada di dalam sistem tersebut. Ya. Langkah kedua adalah understand, atau kita wajib memahami cara kerja dari sistem yang kita observasi atau sistem yang sedang kita amati. Kita harus paham sepenuhnya. Langkah ketiga adalah analyze, yaitu menghasilkan atau menganalisa sistem. Dari yang pertama diidentifikasi masalahnya apa, kemudian dipahami sistemnya, cara kerjanya bagaimana, baru dapat dianalisa sistemnya. Dan keempat adalah report, atau membuat laporan dari hasil analyze tadi, hasil ketiga tentunya. Baik, kita bahas dari studi kasus, yaitu kasus yang kita pelajari adalah tentang payroll atau penggajian. Langkah dasar pertama adalah identify atau identifikasi masalah. Masalah penggajiannya apa? Misal, proses perhitungan gaji lambat atau lama. Mengapa bisa lama? Itu yang harus diidentifikasi. Ya. Lamanya perhitungan gaji antara lain disebabkan misalnya jumlah karyawan yang banyak, ribuan. Ya. Contoh Carrefour, pabrik. Bahkan Indomaret sendiri karyawannya itu bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Sebab Indomaret saat ini outletnya sudah lebih dari 1.000. Jadi apabila satu outlet bekerja 5 orang, tinggal dikalikan 1.000, berarti sekitar 5.000. Dan kalau itu dikerjakan manual, tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Kemudian dari proses perhitungan gaji lambat tadi antara lain apalagi? Kompleksnya komponen gaji. Contohnya tunjangannya banyak, bermacam-macam. Ini sebagai contoh ada tunjangan PPh 21, ada transport, ada lembur, BPJS tenaga kerja, kesehatan, dan lain. Semakin banyak komponen gaji, maka perhitungannya akan lebih rumit. Dan kalau sistemnya manual, maka akan menyita waktu. Kemudian penyebab berikutnya adalah load pekerjaan yang tinggi. Load pekerjaan yang tinggi mengharuskan seseorang karyawan melakukan lembur. Nah, sistem manual dengan adanya lembur tersebut, maka akan banyak terjadi form. Ya. Sebab setiap lembur harus ada form lembur. Nah, load pekerjaan yang tinggi menyebabkan penggajiannya akan lebih lama bila sistem manual. Kemudian perjalanan gaji yang panjang, misalnya untuk
proses penggajian sampai gaji dapat dibagikan ke pekerja atau pegawai harus memiliki melalui berbagai tahap misalnya, dan setiap tahap orangnya berbeda-beda. Kadang orang yang pergi keluar harus menunggu otorisasi dari dia, maka akan memakan waktu yang lama. Nah, sekarang kita menginjak pada langkah kedua atau understand. Pahami kerja sistem yang ada. Langkah ketiga adalah analyze, atau masalah yang ada dicari solusinya atau terobosan. Solusi yang didapat bisa melalui diskusi, bisa melalui berbagai pertimbangan yang dapat dibicarakan dengan berbagai pihak. Langkah ketiga ini misalnya dari perhitungan yang lama, ya, karena jumlah karyawannya banyak. Maka solusinya apa? Pertama, misalnya kurangi karyawan. Bila mengurangi karyawan tidak mungkin, mau tidak mau, maka tambah tenaga di divisi SDM untuk melakukan perekapan gaji agar gaji bisa tidak lama lagi. Itu salah satu solusi. Kemudian komponen gaji banyak, ya. Solusinya apa? Sederhanakan komponennya, atau komponen yang dapat digabung menjadi satu, sehingga komponen yang ada tidak terlalu banyak dan memudahkan proses perhitungannya. Berikutnya adalah load pekerjaan tinggi. Solusinya, load pekerjaan tinggi menghasilkan banyak form, ya, menghasilkan banyak form sehingga perekapannya juga akan banyak. Ya, solusi salah satunya tambah tenaga kerja pada divisi SDM. Itu salah satu solusi yang dapat ditawarkan. Atau formnya bisa diminimize, ya, jumlahnya. Kemudian perjalanan gaji yang panjang karena menyebabkan perhitungannya lama. Solusinya bagaimana? Shortcut dengan sistem otomatis. Mau nggak mau ya hijrah ke sistem terkomputerisasi. Atau solusi yang mudah, kurangi otorisasi dari berbagai pihak yang kurang begitu penting. Kemudian langkah keempat adalah report atau laporan hasil analisa. Sebagai contoh, komponen gaji dibuat sederhana, ya. Kemudian absensi dengan fingerprint, jangan dengan mesin Amano atau mesin cetok, karena mesin Amano perekapan absennya manual sehingga membutuhkan waktu untuk perekapan. Kemudian performa pekerjaan diidentifikasi dengan jelas. Biasanya perusahaan besar yang memiliki komponen gaji berdasarkan performa dari pegawai, maka pekerjaan selalu diidentifikasi dengan number. Kalau zaman dulu itu pernah disebut IR. IR itu kurang lebihnya individual request, kemudian diberikan nomor seri. Dan AIR itu memiliki 4 tahap
pekerjaan yang tidak diburu-buru adalah tahap have a nice day. Kemudian pekerjaan yang ada deadline itu disebut medium. Pekerjaan yang deadline-nya mepet itu disebut high, ya. Dan pekerjaan yang diburu waktunya, apabila belum selesai seorang pegawai tidak boleh pulang, harus lembur, biasanya pekerjaan yang disebut dengan urgent. Nah, setiap level pekerjaan memiliki nilai tersendiri. Jadi seseorang pegawai apabila banyak menyelesaikan pekerjaan yang levelnya urgent, biasanya akan memiliki kredibilitas performance yang bagus, yang akan berimbas ke penggajian. Kemudian perjalanan data check-in disederhanakan, yaitu data gaji yang melalui banyak orang untuk mengotorisasi, jadi harus di shortcut. Ambil saja orang yang benar-benar penting dalam mengotorisasi gaji itu valid atau tidak. Berikutnya penggajian melalui sistem transfer untuk mempercepat agar gaji dapat diterima oleh seorang pegawai. Dapat dibayangkan apabila pegawainya ribuan, maka untuk membagikan gaji secara amplop itu membutuhkan waktu. Nah, kemudian kita masuk ke dokumen masukan. Dokumen masukan itu bisa berupa jumlah hadir seorang pegawai dalam satu bulan, dia hadir berapa hari, kemudian tunjangan komponennya apa saja itu dimasukkan, kemudian performa pekerjaan tadi, dan pinjaman. Kembali ke performa pekerjaan. Di sini apabila pekerjaan memiliki level, maka performa ini bisa diterapkan untuk berimbas pada jumlah gaji yang diterima seseorang, ya. Baik, kita bahas berikutnya jumlah hadir. Jumlah hadir dalam rancangan secara manual itu kurang lebihnya seperti ini, yaitu nama dokumen data absensi, fungsinya sebagai bukti hadir dalam bekerja, sumber dari SDM biasanya awal bulan, dan tujuan juga SDM biasanya diberikan di akhir bulan. Medianya dapat berupa kertas, namun dengan fingerprint juga dapat mewakili ini. Kemudian masukan yang kedua adalah tunjangan. Tunjangan ini biasanya dalam beberapa bulan itu cukup satu kali masuk, kemudian arsipnya disimpan oleh SDM, dan setiap bulan arsip tersebut akan dibaca oleh SDM untuk ditambahkan ke dalam komponen gaji. Dan masukan keempat adalah, atau masukan ketiga, sebab pada identifikasi pekerjaan ini dokumennya belum dapat disajikan, untuk masukan pinjaman. Masuknya satu kali, misalnya dalam 1 tahun atau 2 tahun, kemudian diarsipkan oleh SDM, dan frekuensinya setiap akhir bulan atau setiap terjadi perhitungan gaji, maka pinjaman dipotong. Itu tadi adalah beberapa hal yang merupakan masukan. Kemudian dokumen dari keluaran dari kasus penggajian karyawan, ya. Contohnya absensi
absensi dapat dibuat seperti ini. Memang ini melalui media komputer, namun sistemnya masih manual, ya. Kemudian dokumen keluarannya untuk pinjaman bisa dibuat dalam bentuk kertas seperti ini, di mana ini nanti akan diserahkan ke divisi SDM untuk setiap bulannya dilakukan pemotongan agar gaji yang diterima itu bersih dan pinjaman dapat dilunasi sesuai schedule. Dokumen keluaran berikutnya adalah slip gaji. Ini slip gaji yang sangat sederhana, yang bersifat manual, yang disertakan setiap terjadi gajian, baik itu di akhir maupun di awal bulan. Dokumen keluaran berikutnya adalah laporan atau jurnal. Jurnal yang dilakukan setiap bulan, kemudian ini contoh hasil jurnal yang diberikan ke divisi SDM, khususnya kepala SDM, untuk diarsipkan, kemudian dalam tahun berikutnya dapat dilakukan penjurnalan di buku besar atau di ledger. Nah, berikutnya adalah sistem manual, itu dapat digambarkan dengan activity diagram. Ini activity diagram sangat sederhana, di mana seorang pegawai melakukan absen, dan absennya diberikan ke HRD atau divisi SDM, kemudian dilakukan perhitungan hadir, perhitungan gaji pokok, tunjangan, pinjaman, dan lain-lain yang dibaca dari arsip penyimpanan. Kemudian setelah didapat nominal, maka diserahkan ke manajer keuangan untuk dilakukan checking. Apabila checking sudah oke, maka ke dirut. Namun bila belum oke, maka dikembalikan ke HRD. Begitu seterusnya hingga gaji itu valid. Nah, di dirut disahkan atau divalidasi, dan oke akan dikembalikan ke HRD kembali untuk dicetak slip dan dilakukan pembayaran ke pegawai. Nah, setelah pegawai menerima gaji, maka proses activity ini selesai dan diawali di bulan berikutnya. Baik, demikian tadi analisa sistem, dan ini latihan soal untuk dikerjakan, yaitu silahkan mendesain sistem secara manual untuk kasus transaksi sistem laundry. Sistem laundry di sini sangat sederhana, jadi silakan didesain dan dikumpulkan format filenya dalam bentuk PDF di Google Classroom. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.